Setiap mangkuk yang kau suap, ada lidah dari alam lain yang menjilatnya lebih dulu. Dan setiap rezeki yang datang terlalu cepat, selalu menagih tumbal yang tak pernah kau bayangkan. Di lereng sunyi kaki gunung yang berkabut, berdirilah sebuah desa bernama Wonomurti. Sawah-sawahnya membentang hijau seperti permadani basah, dialiri irigasi kecil yang berkelok mengikuti kontur tanah. Di pagi hari, embun turun lebih lama dari desa lain. Orang-orang tua berkata, kabut di Wonomurti bukan sekedar uap air, dia adalah napas para leluhur yang belum benar-benar pergi. Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib, salam jumpa di channel Cerita Horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan kesehatan, umur panjang dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di desa itu tinggal seorang pria bernama Raka Pradana, usia 37 tahun. Tubuhnya tegap, wajahnya keras oleh kerja, tapi sorot matanya dulu dikenal lembut. Ia hidup bersama istrinya, Laras Ayuningtyas, wanita bersuara halus namun berhati setegas baja, serta putra mereka, Bayu, bocah 6 tahun yang lincah dan selalu tertawa tanpa beban. Raka bekerja di warung bakso milik Hadi Santoso, pengusaha yang dikenal disiplin dan perhitungan, namun tidak pelit pada pegawai yang loyal. Warung itu punya 3 cabang di kecamatan sekitar Wonomurti. Resep kuahnya terkenal gurih dengan racikan kaldu tulang yang direbus belasan jam. Selama 7 tahun, Raka menjadi tangan kanan Hadi. Ia hafal takaran bawang putih, jumlah merica, bahkan waktu tepat memasukkan tulang sapi agar sari kaldunya maksimal. Ia dipercaya memegang kunci laci khas ketika Hadi harus mengurus cabang lain. Tetangga-tetangga seperti Mira Lestari yang gemar bergosip dan Pak Wiryo, pensiunan guru agama, sering memuji keluarga Raka sebagai contoh rumah tangga sederhana yang harmonis. Namun ketenangan itu pecah pada suatu sore ketika Raka memilih jalan yang seharusnya tidak pernah dia injak. Sore itu langit Wonomurti berwarna jingga pekat. Raka merasa sesak, bukan oleh pekerjaan, melainkan oleh perasaan kalah pada hidup. Gajinya cukup, tapi tidak pernah lebih. Ia melihat rumah-rumah baru berdiri di desa, motor-motor baru melintas, sementara ia masih menabung receh demi receh. Dia berjalan tanpa arah, melewati jalan setapak menuju Dusun Karangjati. Di sana berdiri rumah besar milik Surya Mahesa, perangkat desa yang licin dan terkenal gemar mengadakan sabung ayam rahasia. Dari kejauhan terdengar sorakan, kokok ayam jantan beradu, teriakan uang disebut-sebut. Raka berhenti. Rasa penasaran dan sesuatu yang lebih gelap menarik langkahnya. Di sana dia bertemu Bram Setiadi, teman masa kecilnya yang dulu sering bolos sekolah bersama. "Rak, lama nggak kelihatan," seru Bram sambil tertawa lebar. Raka canggung. "Ini cuma lewat. Jangan munafik. Sekali-sekali hidup jangan lurus terus. Lihat ini," kata Bram sambil menunjukkan gulungan uang tebal. Sekali pasang bisa buat bayar cicilan setahun. Awalnya Raka hanya menonton, tapi sorakan, adrenalin, bau tanah bercampur darah ayam dan suara uang bertukar tangan membuat pikirannya seperti terhipnotis. Dia memasang taruhan kecil, ayam pilihannya menang. Uang di tangannya terasa panas, lebih besar dari gajinya sebulan. Dan sejak hari itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Raka mulai sering ke Karangjati. Ia berbohong pada Laras. Dia menyembunyikan uang. Dia merasakan euforia setiap kali menang dan kehampaan brutal setiap kali kalah. Laras mulai curiga saat cincin emas warisannya hilang, lalu televisi, lalu sepeda motor. Suatu malam, pertengkaran mereka meledak. "Kamu jual kalung ibuku!" Suara Laras bergetar. Raka membentak. Bayu menangis. Tetangga berdatangan. Pak Wiryo menggelengkan kepala. Mira berbisik-bisik di luar pagar. Tak lama, Raka dipecat oleh Hadi Santoso setelah ketahuan mencuri uang kas. Kepercayaan yang dibangun 7 tahun runtuh dalam satu malam. Raka sempat bangkit. Ia membuka warung bakso kecil di depan rumah. Dengan kerja keras, ia kembali berdiri. Pelanggan datang, hutang perlahan lunas. Namun keserakahan belum mati. Bram kembali muncul, menawarkan bisnis ternak ayam aduan tanpa judi. Katanya, Raka tergiur. Dia mengalihkan fokus, meninggalkan warungnya tak terurus. Lalu wabah datang. Semua ayam mati mendadak. Bram menghilang membawa sisa uang. Raka jatuh lebih dalam dari sebelumnya. Rumah dijual, motor dijual. Mereka kembali ke rumah lama yang sempit dan lembab. Dan di titik terendah itulah Raka mendengar bisikan tentang seorang dukun di daerah lereng Gunung Lawangan, wilayah terpencil di Jawa Tengah yang jarang tersentuh aparat. Namanya Ki Jatmiko. Konon dia bisa mengubah nasib,
dengan harga yang tidak pernah murah. Raka berbohong pada Laras. Ia bilang hendak merantau kerja proyek. Tapi dia justru menembus hutan menuju sebuah sendang tua bernama Sendang Prawira, mata air yang dipercaya sebagai gerbang alam gaib. Ki Jatmiko menatapnya dengan mata cekung. Rezeki cepat selalu ditemani bayangan panjang, katanya pelan. Kau siap kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti? Aku siap, jawab Raka tanpa berpikir. Dia diminta berendam 40 malam, tanpa boleh bolong, tanpa boleh bicara saat terdengar suara memanggil namanya. Malam pertama, dia mendengar tangisan bayi di hutan. Malam ke-7, dia melihat bayangan hitam berdiri di antara pepohonan. Malam ke-23, sesuatu menyentuh kakinya di dalam air. Malam ke-40, Ki Jatmiko datang membawa ayam cemani, bunga 7 rupa, dan kendi tanah liat. Darah ayam diteteskan ke dalam air sendang. Minum, perintahnya. Raka meneguk. Air itu asin, anyir, seperti darah yang membusuk. Kabut menebal, dan dari balik pohon besar melompat sesuatu yang terbungkus kain kafan kusam. Wajahnya rusak, matanya merah menyala, mulutnya terbuka terlalu lebar. Bukan sekedar pocong, tapi penjaga perjanjian. Dia akan menjilat setiap masakanmu, bisik Ki Jatmiko. Tapi tiap tahun, satu tumbal manusia. Kalau tidak, yang kau cintai yang akan diambil. Raka pulang. Dia membuka warung bakso lagi dan keajaiban terjadi. Kuahnya lebih gurih dari sebelumnya. Orang-orang antre panjang, bahkan pelanggan dari kota datang. Tak ada yang tahu bahwa setiap malam, setelah warung tutup, sosok terbungkus kain itu berdiri di dekat panci, menjulurkan lidah panjangnya yang berlendir ke dalam kuah mendidih. Raka melihatnya, dia pura-pura tidak melihat. Uang mengalir, rumah dibeli kembali, motor baru datang. Laras bahagia tanpa tahu apa yang bersembunyi di balik dapur. Sampai suatu siang, seorang lelaki tua turun dari mobil hitam berplat kota. Namanya Dr. Arif Wicaksono, dosen tasawuf dari universitas ternama di Semarang. Dia sedang melakukan penelitian tentang praktik mistik di pedesaan Jawa. Dia mampir karena penasaran melihat antrian panjang. Begitu duduk, dia merasa dada sesak. Udara di warung terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Saat sendok menyentuh kuah, dia melihatnya. Lendir, belatung kecil bergerak. Dan di pantulan permukaan kuah, dia melihat wajah lain, bukan wajahnya sendiri. Wajah terbungkus kain dengan mata merah menyala tepat di belakang Raka. Dr. Arif berdiri perlahan. Dia tak makan, dia membayar dan pergi. Tapi sebelum keluar, dia menoleh, menatap langsung ke arah gerobak. Dan untuk sepersekian detik, sosok itu juga menatapnya balik, tersenyum. Malam itu Dr. Arif kembali ke warung setelah tutup. Dia berdiri di seberang jalan, membaca wirid pelan. Lampu warung berkedip, angin berputar tanpa arah. Dari dalam, terdengar suara sesuatu diseret di lantai. Dan Raka, yang sedang menghitung uang, mendengar ketukan di gerobak. 3 kali. Tok, tok, tok. Dia menoleh. Di balik kaca gerobak, wajah itu menempel, lebih dekat dari sebelumnya. Dan kali ini, dia tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri bayangan kecil, seukuran anak-anak, dengan kain kafan yang terlalu besar. Raka membeku. Suara Bayu terdengar dari dalam rumah memanggilnya. "Pak!" Dan dari dapur, Laras menjerit. Jeritan Laras memecah malam seperti kain yang disobek paksa. Raka berlari meninggalkan gerobak. Jantungnya menghantam dada. Pikirannya kosong kecuali satu ketakutan purba. "Jangan Bayu, jangan anakku." Dia menerobos pintu dapur. Laras berdiri gemetar di depan kompor yang masih menyala kecil. Wajahnya pucat, tangannya menunjuk ke arah lantai. Di atas ubin yang basah oleh cipratan kuah, ada jejak kaki kecil, basah, berbau anyir. Jejak itu bukan jejak manusia biasa. Bentuknya seperti kaki anak kecil, tapi jari-jarinya terlalu panjang, terlalu kurus, seolah kulit membungkus tulang yang tak sempurna. Barusan, ada yang berdiri di situ, bisik Laras. "Aku kira Bayu, tapi waktu aku panggil, dia cuma diam, terus hilang." Raka menelan ludah. "Bayu di mana?" "Di kamar, tadi dia tidur." Raka bergegas ke kamar. Bayu terlelap, nafasnya teratur, tapi wajahnya berkeringat dan bibirnya komat kamit seperti sedang berbicara dalam mimpi. Raka mendekat. Bayu berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Pak, jangan kasih aku ke dia." Tubuh Raka seperti disambar petir. Dia mundur perlahan. Bayangan kecil di balik kaca gerobak tadi, ukuran anak-anak, perjanjian, 1 tumbal setiap tahun. Sudah hampir setahun sejak ritual malam ke-40 itu, dan dia belum menyerahkan siapapun. Malam itu Raka tidak tidur. Dia duduk di ruang tamu yang remang, hanya diterangi lampu 5 watt yang berkedip-kedip. Laras akhirnya tertidur di samping Bayu, kelelahan oleh ketakutan. Di luar, angin berdesir tak wajar. Raka menatap ke arah dapur, lalu dia mendengar suara itu lagi. Gesekan kain di lantai, pelan, diseret. Dia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang berdiri di sana. Aroma busuk menyeruak, campuran tanah kuburan basah dan daging basi. "Sudah waktunya." Suara itu tidak keluar dari mulut. Dia terdengar langsung di dalam kepala Raka. Raka memejamkan mata. Belum sekarang." Perjanjian tidak mengenal penundaan. Raka memberanikan diri menoleh.
Sosok terbungkus kain kafan berdiri di ambang dapur. Wajahnya lebih jelas dari sebelumnya. Kulitnya sobek di beberapa bagian, memperlihatkan daging hitam mengering. Matanya merah seperti bara arang. Dan di sampingnya, bayangan kecil itu lagi. Kali ini lebih nyata. Kafan kebesaran menutupi tubuh mungil. Ujung kainnya menjuntai panjang. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi dari balik lipatan kain, 2 titik merah kecil menyala. "Dia milikku!" Suara kecil itu berdesis. Raka gemetar. "Tidak, jangan anakku! Kau tidak memberi kami siapapun, maka yang terdekat akan diambil." Raka teringat kata-kata Ki Jatmiko. "Jika tidak memberi tumbal, yang kau cintai yang akan diambil." "Ku beri orang lain!" teriak Raka panik. "Beri aku waktu!" Sosok pocong dewasa itu mendekat 1 langkah. Lantai tidak berderit, dia seperti meluncur. 1 bulan. Lalu keduanya menghilang seperti asap tertiup angin. Raka terjatuh berlutut. 1 bulan. Dia punya waktu 1 bulan untuk menyerahkan manusia. Sejak malam itu, hidup Raka berubah menjadi neraka berjalan. Warungnya tetap ramai, bahkan makin ramai. Pelanggan seperti tak pernah puas, kuahnya semakin ajaib. Orang-orang rela antre 2 jam. Tapi setiap malam, sosok itu muncul, menghitung hari. 29, 28, 27. Bayu mulai sering sakit, demam tanpa sebab. Dokter desa tidak menemukan apa-apa. Mungkin kecapekan, katanya. Tapi Raka tahu, setiap kali Bayu tertidur, Raka melihat bayangan kecil berdiri di sudut kamar, menatapnya. Laras mulai menyadari ada yang tak beres. "Mas, kamu berubah lagi," katanya suatu malam. "Kamu sering melamun, kamu bicara sendiri." Raka hanya diam. Dia tidak mungkin mengatakan kebenaran. Bagaimana ia menjelaskan bahwa kesuksesan mereka dibayar dengan perjanjian iblis? Hari ke-20, Raka mulai berpikir tentang siapa yang bisa dijadikan tumbal. Pikirannya menjadi gelap. Dia membenci dirinya sendiri karena memikirkan hal itu. Tetangga tua yang hidup sendirian, pengemis yang sering lewat, atau dia menggeleng keras. "Tidak, aku bukan pembunuh." Tapi suara di kepalanya berbisik. "Kau sudah memilih jalan ini. Sekarang kau hanya menyelesaikannya." Hari ke-18, seorang pelanggan baru datang. Pria muda, perantau tanpa keluarga di desa. Dia bekerja sebagai buruh bangunan di proyek jalan raya. Namanya Dimas. Raka menatapnya lama. Sendirian, tidak punya saudara di Wonomurti. Jika dia hilang, mungkin tidak ada yang curiga. Raka merasa mual oleh pikirannya sendiri. Tapi malam itu, bayangan kecil muncul lebih dekat dari biasanya. Berdiri tepat di samping kasur Bayu. 18 hari, bisiknya. Hari ke-14, Raka kembali ke lereng Gunung Lawangan. Dia mencari Ki Jatmiko. Rumah tua itu masih berdiri, tapi terasa lebih sunyi. Dia mengetuk, tak ada jawaban. Dia masuk. Di dalam, dupa masih menyala, tapi Ki Jatmiko tidak ada. Yang ada hanya tulisan di dinding, dibuat dengan arang. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Darah sudah diterima. Raka berteriak frustasi. Tiba-tiba terdengar tawa pelan dari belakang rumah. Dia berlari ke belakang. Di sana, di dekat sendang kecil, dia melihat sesuatu mengambang. Tubuh Ki Jatmiko. Terkapar di air, mata terbuka lebar, mulut menganga seperti ingin berteriak. Kulitnya pucat kebiruan, di dadanya bekas cekikan membiru. Dan di atas batu dekat tubuh itu, tergeletak kain kafan kusam dengan bercak tanah basah. Raka mundur terhuyung. Ki Jatmiko mati. Berarti tidak ada lagi yang bisa membantunya. Atau justru dia sudah menjadi tumbal pertama. Hari ke-10, Dr. Arif Wicaksono kembali ke Wonomurti. Dia tidak bisa melupakan apa yang dilihatnya di mangkuk bakso itu. Sebagai peneliti tasawuf dan fenomena mistik Jawa, ia mengenali tanda-tanda perjanjian hitam. Dia menemui Pak Wiryo, pensiunan guru agama. "Pak, warung Raka itu ada yang tidak beres." Pak Wiryo menghela napas. "Saya juga merasakan, anak itu dulu baik, sekarang aura rumahnya lain." Dr. Arif mengangguk. "Saya ingin membantunya, tapi saya butuh kebenaran." Malam itu, Dr. Arif mendatangi rumah Raka. Raka terkejut melihatnya. "Kita perlu bicara," kata Dr. Arif tegas. Mereka duduk berhadapan. "Apa yang kau lakukan di Gunung Lawangan?" tanya Dr. Arif langsung. Raka membeku. "Saya tidak tahu maksud Bapak." "Jangan bohong, saya melihat penjagamu." Kata itu membuat darah Raka membeku. "Penjaga? Sudah berapa lama?" tanya Dr. Arif. Raka akhirnya pecah. Dia menceritakan semuanya, ritual, pocong, perjanjian, tumbal. Dr. Arif mendengarkan dengan wajah serius. Makhluk itu bukan sekadar arwah penasaran. Itu entitas yang diikat oleh perjanjian darah. Dia diberi izin untuk menempel pada rezekimu. "Bisakah dibatalkan?" tanya Raka putus asa. "Bisa," jawab Dr. Arif pelan. "Tapi harga pembatalannya lebih mahal dari harga perjanjiannya." Raka menatapnya penuh harap. "Kau harus mengorbankan dirimu sendiri."
Ruangan terasa sunyi. Jika kau mati sebelum tenggat setahun, perjanjian putus. Tapi jika tidak, dia akan mengambil yang paling kau cintai. Raka merasa dunia runtuh. Tidak ada cara lain. Dokter Arif menggeleng. Ada satu lagi, tapi lebih berbahaya. Apa? Kita memanggilnya dan memaksanya pergi. Tapi jika gagal, dia tidak hanya mengambil satu jiwa, ia akan mengikat seluruh garis keturunanmu. Raka gemetar. Di kamar, Bayu tiba-tiba menjerit. Keduanya berlari masuk. Bayu duduk tegak di kasur, mata terpejam tapi tersenyum lebar. Senyum yang bukan miliknya. Dari mulutnya keluar suara parau. Tinggal 10 hari. Bayu masih duduk tegak di atas kasur, matanya terpejam. Namun senyumnya terlalu lebar untuk wajah anak 6 tahun. Dari mulut kecilnya keluar suara parau yang bukan suaranya. Tinggal 10 hari. Laras menjerit histeris. Raka memeluk tubuh anaknya, mengguncangnya pelan. Bayu, Bayu, bangun nak. Tubuh Bayu tiba-tiba lunglai. Ia terjatuh ke dada ayahnya, terengah-engah seperti baru selesai berlari jauh. Matanya terbuka. Pak, aku takut, bisiknya lemah. Dokter Arif berdiri kaku di ambang pintu, wajahnya tegang. Kita tidak punya banyak waktu, katanya pelan namun tegas. Ia sudah mulai masuk ke dalam tubuh anakmu. Raka menatap Dokter Arif dengan mata merah penuh air mata. Saya siap mati kalau itu menyelamatkan keluarga saya. Dokter Arif menggeleng. Jangan tergesa, kita masih punya satu jalan. Dokter Arif menjelaskan bahwa entitas itu terikat pada perjanjian darah dan keserakahan. Dia hidup dari dua hal. 1. Nafsu duniawi yang tidak terkendali. 2. Rasa takut dan kepanikan korbannya. Jika kau benar-benar melepaskan keserakahanmu, kata Dokter Arif, dan memutuskan semua ikatan batin pada kekayaan itu, kekuatannya akan melemah. Bagaimana caranya? Tanya Raka. Kau harus menghancurkan sumbernya, bukan uangnya, tapi niat dan keterikatanmu. Raka terdiam. Warung itu sumber penghidupan keluarganya, tapi juga sumber berjanjian. Dokter Arif melanjutkan, kita akan melakukan ruqyah dan doa di sendang tempat ritual dilakukan, tapi kau harus datang dengan satu syarat. Apapun, jawab Raka. Kau harus siap kehilangan semua harta yang kau dapat dari perjanjian itu. Raka tidak ragu, aku rela. Keesokan harinya, Raka melakukan sesuatu yang membuat seluruh desa gempar. Dia menutup warung baksonya, bukan hanya tutup sementara. Dia membagikan semua bahan makanan gratis. Dia mengumumkan kepada pelanggan bahwa dia berhenti berjualan. Orang-orang heran. Kenapa? Lagi rame-ramenya, kata Mira Lestari. Raka hanya tersenyum tipis. Rezeki yang tidak bersih tidak akan membawa berkah. Pak Wiryo menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan, seolah memahami sesuatu yang tidak diucapkan. Malam itu, sosok pocong muncul lebih marah dari sebelumnya. Dapur terasa membeku. Kau berani memutuskan aliran kami. Raka berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. Aku tidak mau lagi perjanjian ini. Ambil semua hartaku, tapi jangan keluargaku. Tawa panjang menggema di ruangan. Perjanjian tidak dibatalkan dengan kata-kata. Kalau begitu, aku datang menemuimu, jawab Raka. Mata merah itu menyala lebih terang. Hari ke-8 tersisa. Malam itu, Raka, Dokter Arif, dan Pak Wiryo berjalan menuju lereng Gunung Lawangan. Laras ingin ikut, tapi Dokter Arif melarang. Jaga Bayu, bacakan doa terus, jangan berhenti. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Suara serangga menghilang. Hutan terasa seperti ruang kosong tanpa kehidupan. Saat mereka tiba di Sendang Prawira, airnya tampak lebih gelap dari sebelumnya. Permukaannya tenang, terlalu tenang. Dokter Arif menyiapkan air zam-zam yang ia bawa, membaca ayat-ayat perlindungan, dan menancapkan tongkat kayu di tanah sebagai penanda batas. Raka, katanya pelan. Begitu dia muncul, jangan goyah, jangan takut, jangan marah, jangan benci. Hanya satu yang harus kau pegang. Apa? Penyesalan dan keikhlasan. Tepat tengah malam, air sendang bergetar, seperti mendidih dari dalam. Kabut bergerak memutar, lalu perlahan dari dalam air muncul kain kafan kusam. Sosok itu bangkit. Air tidak membasahi tubuhnya. Dia berdiri di atas permukaan sendang. Mata merahnya menatap Raka. Kau datang menyerahkan diri. Raka melangkah maju. Aku datang memutuskan perjanjian. Tawa menggema, membuat daun-daun bergetar. Manusia selalu ingin kaya tanpa harga. Dan saat harga ditagih, mereka menyebutnya kezoliman. Raka menunduk. Benar, aku salah. Aku serakah. Aku ingin cepat kaya. Aku menukar iman dengan ambisi. Suara Raka bergetar. Tapi aku tidak mau anakku membayar dosaku. Sosok itu bergerak cepat. Kini berdiri hanya 1 meter di depannya. Kau sudah terlambat. Air sendang tiba-tiba memercik tinggi. Bayangan kecil muncul di sampingnya. Ukuran anak-anak.
Wajahnya kini jelas. Wajah Bayu, tapi rusak dan pucat. Laras tiba-tiba menjerit dari kejauhan. Suara itu terbawa angin. Arif membaca doa keras-keras. Pak Wiryo ikut melantunkan ayat. Sosok pocong berteriak marah. Air sendang berubah hitam pekat. Raka teringat satu hal. Keserakahan adalah pintunya. Maka dia harus menutup pintu itu sepenuhnya. Raka berlutut. Aku lepaskan semuanya, teriaknya. Aku tidak ingin kaya. Aku tidak ingin cepat berhasil. Aku hanya ingin hidup sederhana dan halal. Dia merogoh saku, mengeluarkan seluruh uang yang tersisa dari hasil warung. Dia melemparkannya ke sendang. Kembalikan apapun yang bukan hakku. Sosok itu berteriak lebih keras. Rezeki itu milikmu, kau memintanya. Tidak, Raka menjerit. Itu jebakan untuk nafsuku. Air sendang mulai mendidih. Dokter Arif mendekat dan menuangkan air zam-zam ke permukaan sendang. Asap putih mengepul. Sosok pocong mundur selangkah. Perjanjian darah tidak bisa dihapus. Dia meraung. Raka berdiri. Kalau harus ada yang membayar, aku yang membayar. Dia melangkah ke dalam sendang. Airnya dingin menusuk tulang. Sosok pocong mencoba meraih lehernya. Tapi Raka tidak melawan. Dia memejamkan mata dan membaca doa sekuat hati. Aku bertobat. Tiba-tiba cahaya putih muncul dari permukaan air. Air hitam berubah jernih. Sosok pocong menjerit kesakitan. Kain kafannya mulai terbakar cahaya. Bayangan kecil menatap Raka. Lalu wajahnya berubah. Tidak lagi menyerupai Bayu, melainkan sosok anak kecil lain yang tak dikenal. Air sendang bergolak hebat. Teriakan panjang mengema. Lalu sunyi. Kabut perlahan menghilang. Sendang kembali tenang. Airnya jernih. Sosok itu lenyap. Raka terbangun di tepi sendang saat fajar menyingsing. Tubuhnya lemas. Dokter Arif dan Pak Wiryo membantunya berdiri. Sudah selesai, kata Dokter Arif pelan. Perjanjian itu terputus, tapi harta dari jalur itu tidak akan kembali. Raka tersenyum lemah. Aku tidak menginginkannya lagi. Saat Raka pulang, Laras memeluknya erat. Bayu berlari ke arahnya dengan wajah cerah. Tidak ada lagi demam, tidak ada lagi bayangan merah. Rumah terasa ringan, udara tidak lagi berat. Laras menangis haru. Apa yang terjadi? Raka menggenggam tangannya. Aku hampir kehilangan kalian, tapi Tuhan masih memberi kesempatan. Dia menceritakan semuanya. Laras menangis, tapi bukan karena marah, melainkan karena lega. Harta mereka habis, warung tutup, tabungan hampir tidak ada. Namun Raka merasa lebih ringan daripada saat dia kaya. Beberapa hari kemudian, Pak Wiryo datang membawa kabar. Pasar desa butuh pengelola kebersihan dan distribusi air. Gajinya kecil. Mau? Raka tersenyum. Mau! Dia bekerja sederhana, tidak ada antrean panjang, tidak ada uang melimpah. Tapi setiap pulang, dia bisa makan bersama keluarga tanpa rasa takut. Laras membuka usaha kecil membuat keripik singkong. Pelan-pelan mereka menabung lagi, bukan cepat, tapi tenang. Beberapa bulan kemudian, Dokter Arif kembali berkunjung. Dia melihat Raka sedang membersihkan saluran air pasar dengan Bayu membantu membawa ember kecil. Bagaimana rasanya? Tanya Dokter Arif. Raka tersenyum tulus, lebih damai dari saat punya 2 cabang warung. Dokter Arif mengangguk. Kadang yang perlu kita kalahkan bukan makhluk gaib, tapi diri sendiri. Raka menatap langit sore yang cerah. Tidak ada lagi kabut berat. Tidak ada lagi bau anyir di dapur. Tidak ada lagi suara kain diseret malam-malam. Hanya suara anaknya tertawa. Dan itu cukup. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki. Serta selamat dunia akhirat.